Halo, ini Kak Anggi. Kita hari ini akan belajar mengenai trapesium. Oke, seperti biasa kita akan mempelajari mengenai 3 hal. Yang pertama adalah bentuknya, yang kedua adalah kelilingnya, selanjutnya adalah tentang luas. Oke, ada beberapa bentuk dari si trapesium. Yang pertama adalah trapesium siku-siku. Ada juga trapesium sama kaki. Kemudian ada trapesium sembarang. Oke, kita sebut 1, 2, dan 3. Oke. Mengenai bentuknya, misalnya untuk yang trapesium siku-siku, dia akan bentuknya seperti ini. Oke, kemudian untuk yang siku-siku ini, kita akan melihat di sini ada sudut siku-siku. Oke. Nah, kita sebut aja misalnya ini A, ini B, ini C, dan ini D. Oke, kalau sama kaki, dia akan berbentuk seperti ini. Oke, nah bentuknya ini akan sama panjangnya gitu. Oke, kemudian jika yang sembarang kira-kira seperti ini. Ini dan ini itu beda semua panjangnya. Jadi misalnya ini kita sebut sebagai delta. Ini misalnya A, ini B, kan? Nah, misalnya kalau yang ini tuh, ini A misalnya, ini B-nya, ini C-nya, dan ini delta D atau delta. Jadi jelas ya. Jadi kalau untuk yang sama kaki, panjang ini dan ini itu sama. Oke, ketentuannya seperti itu saja. Kalau yang sembarang, yang ketiga ini, dia tidak ada yang sama satupun antara panjang yang A, yang B, yang C, dan yang D. Oke, paham sampai sini? Oke, sekarang kita akan fokus ke sini. Oke, fokus untuk apa tuh Kak? Kita akan fokus untuk mencari keliling misalnya. Nah, kelilingnya untuk yang kita sebut sebagai bangunan yang pertama ya. Bangunan yang pertama, kelilingnya adalah A ditambah B, oke, ditambah C ditambah D. Oke, jadi nanti kamu cari tahu panjangnya ini, oke, habis itu dari sini ke sini berapa, habis itu dari sini ke sini berapa, dan habis itu yang D-nya berapa gitu. Itulah nilai keliling. Oke, kemudian yang kedua adalah mengenai luasnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah mengenai luas. Luas sama dengan A ditambah B dibagi 2 dulu, habis itu dikali C. Oke, C-nya atau tingginya dari si trapesium. Oke. Kakak mau ajarin sedikit saja logikanya kenapa sih harus ada pembagi 2 ini dari si trapesium ya. Misalnya gini, kakak akan coba pindahin dulu. Oke, sudah sama ya seperti yang bangun nomor 1 ya. Bangun nomor 1 kita sebut ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Oke, kenapa sih di sini tuh ada pembagi 2?
Itu karena gini, kita kan mau nyari luas dari bangun ruang ini ya. Pada dasarnya bangun ruang ini tuh mirip dengan persegi panjang gini. Oke. Kalau panjang kan kita tinggal panjang kali lebar aja kan. Nah, oke. Ini tuh sebenarnya mirip. Kenapa sih Kak ini bisa ada pembagi dua adalah seperti ini. Jadi A ditambah B dibagi 2 sebagai contohnya adalah misalnya gini. Misalnya A ini 5 dan ini misalnya 11. Oke. Kita sebutnya misalnya tingginya adalah 8. Oke. Nah, luas sama dengan 5 ditambah 11 dibagi 2, 5 ditambah 11 dibagi 2 dikali 8. Oke. Maka nilai yang ini adalah 16 kan. 16 dibagi 2 berapa? Dibagi 2 sama dengan 8. Oke. 8 dikali 8 sama dengan 64 cm pangkat 2. Oke. Nah, jadi angka 8 ini seakan-akan seperti ini. Misalnya ini sampai 5. Di sini titik 8 misalnya. Oke, misalnya ini 8. Sebenarnya itu seakan-akan seperti ini bentuknya. Kayak gini. Area yang ini itu dipindah ke sini. Oke. Itulah tadi kakak bilang ini tuh mirip sama persegi panjang misalnya. Kenapa? Kalau misal ini adalah 8 dan ini adalah 8 misalnya. Nah, kebetulan di sini tuh kita seakan-akan kayak persegi ya, kayak persegi, jadi dia akhirnya seperti kayak kita mencari sebuah luas dari bangun yang sisinya tuh 8 kali 8. Oke, sama dengan 64 juga kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nih, seandainya ini diganti, saya ini kakak ganti dengan nilai yang lain, misalnya gini. Misalnya ini adalah 10 dan ini 20 lebih gampangnya. Oke. Maka ini kan berubah nih sama ini. Ini jadinya 30 kan? 30 dan ketika 30 dibagi 2 sama dengan dia 15. 15 dikali 8 sekitar 120. Oke. Nah, sama seperti kondisinya di sini 15 ini langsung kita kalikan dengan 8. Oke. Kalau kita punya persegi panjang ininya 8 dan ininya 15, maka luasnya sama dengan 15 dikali 8. Kan? Jawabannya sama pasti 120 cm pangkat 2 gitu. Oke. Nah, itulah Kak Anggi coba ajarin bagaimana logikanya supaya kita akhirnya nggak cuma ngapalin berdasarkan rumus-rumusnya juga, tapi kenapa sih kita harus mencari dengan nilai ini dan ini dibagi 2 dulu dan baru dikali tingginya kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung aja ya ke contoh soal ya. Contoh soal misalnya soal trapesium. Siku-siku memiliki panjang A, misalnya aja sebut saja 9. Kemudian nilai B-nya sama dengan di 12. Oke. Dan kemudian nilai C-nya 4 cm. Berapakah kelilingnya? Kemudian berapakah nilai luasnya?
Oke, kita jawab dulu ya dari kelilingnya. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah dengan D. Oke. A nya tadi berapa? 9. Ditambah 12 kan. Ditambah C nya adalah 4 cm. Nah, ditambah D. Nah, D nya ini berapa? Tanda tanya kan. Kita harus cari tahu dulu nih, ini nilai D nya berapa. Oke. Nah, D nya kita bisa dapat melalui apa? Melalui teorema Pythagoras. Oke. Jadi nilai D ini kita bisa dapat dari teorema Pythagoras. D kita sebut D gini. Cara mencari nilai D adalah kita harus dulu seperti ini dulu. Kita harus tarik dulu nih. Oke. Nah, ini kan nilainya C kan, panjangnya kan. Nah, misalnya ini ada, kita sebut aja B1. Oke. Nilai dari B1 ini adalah B1 sama dengan B dikurang A sama dengan berapa tadi? 12 dikurang 9. 12 dikurang 9 sama dengan 3 cm. Oke? Nah, C-nya sama dengan 4 cm kan? Ini kan C-nya 4 cm kan? B1 sama dengan 3 cm dan ini 4 cm. Oke. Ini 3 ya. 3, ini 4. Nah, ini berapa nih? Oke. Maka nilai D sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. D sama dengan akar dari 9 ditambah 16. D sama dengan akar dari 25. D sama dengan 5 cm. Oke. Sampai sini ketemu kan? Berarti nilai deltanya adalah, atau panjang D-nya adalah 5 cm. Ini 5 cm. Oke, habis itu kita hapus. Ini kita ganti dengan 5 cm. Oke, kita lanjut. Sama dengan 9 tambah 12, 21. Oke, 21 ditambah 4 itu sama dengan 25. 25 ditambah 5 sama dengan 30 cm. Oke, udah ketemu kan nilai dari si kelilingnya. Sekarang kita menghitung luasnya. Oke, maka luasnya adalah A ditambah B dibagi 2 dikali C. Oke. A sama dengan tadi 9 kan? 9 ditambah 12. Oke. Dibagi 2 dikali C-nya 4. Ini kita tambahin dulu jadi 21 kan? 21 dibagi 2 dikali 4. Baru ke sini. Oke, 21 bagi 2 sama dengan 10 setengah, kemudian dikali 4 sama dengan 40 ditambah berapa tadi? Setengah dikali 4 berarti 2. Berarti 42 cm pangkat 2. Oke, sampai sini jelas semua ya. Cukup sekian dari Kak Anggi untuk hari ini, untuk trapesium. Kalau ada yang ragu dan ingin bertanya lebih jauh mengenai trapesium ini, silahkan tanyakan. Oke, untuk kamu yang misalnya masih kurang mengerti, silahkan tanyakan ke Anggi. By komen bisa, by WhatsApp, ataupun by email juga nggak apa-apa, supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, cukup sekian dari Kak Anggi, semangat belajarnya.